Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 20 Maret 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mengatasi Perselisihan. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 15 ayat 35 sampai dengan ke-41. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal ini menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus yang juga serta berlayar ke Siprus, tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah di dalam perselisihan kami belajar bukan benar dan salah, tetapi ada kemudian sudut pandang yang berbeda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Perselisihan tidak selalu berbicara tentang benar dan salah, tetapi berbicara tentang sudut pandang yang berbeda serta fokus yang berbeda. Kalau berbicara tentang fokus yang berbeda, maka akan terjadi perselisihan. Sesuatu yang sangat sederhana sekali berbicara tentang apa warna kesukaanmu. Ada yang satu pihak senang dengan warna merah, ada yang pihak lain senang dan dengan warna biru. Yang berwarna memilih merah tidak bisa mengatakan bahwa biru itu keliru. Yang memilih biru tidak bisa mengatakan bahwa merah itu keliru. Di sini berbicara tentang sudut pandang. Di sini berbicara tentang pilihan. Jadi ada sesuatu yang sifatnya itu berbeda, tetapi bukan berbicara tentang benar dan salah. Mereka berdua, yaitu dikatakan firman Tuhan, Paulus dan Barnabas, dua-duanya melayani Tuhan. Di sini berbicara tentang sudut pandang yang berbeda, bagaimana menilai yang satu pribadi bernama Yohanes atau Markus. Kalau Yohanes dan Markus kemudian berselisih paham, berbeda pendapat dengan Paulus, dan Paulus menganggap Yohanes yang disebut Markus itu tidak bisa bekerja sama, maka itu sudut pandang. Mungkin Paulus punya sebuah bawaan dan sikap sebelum dia bertobat, percaya kepada Kristus, memang orangnya keras, orangnya diktator, sehingga sekalipun dia sudah menjadi rasul yang sangat luar biasa, maka bawaan sifat itu adalah yang cukup kental ada di dalam dirinya, sekalipun sudah diubah, dilembutkan hati. Berbeda dengan yang firman Tuhan katakan dengan Barnabas. Barnabas mungkin punya kepribadian yang berbeda, memberikan ruang untuk orang belajar, memberikan ruang untuk orang bisa berbeda. Dan ini adalah berbicara tentang perbedaan karakter. Karakter yang kemudian punya ketegasan cenderung biasanya mendisiplin lebih tinggi daripada memberi kesempatan. Tetapi karakter yang sifatnya akomodatif, yang sifatnya toleran, itu membuka ruang lebih lebar daripada mendisiplin terlalu cepat. Dan apa hasil daripada keduanya? Di sini berbicara perselisihan yang bukan berbicara tentang benar dan salah, tapi berbicara tentang sudut pandang yang berbeda, berbicara tentang fokus yang berbeda. Dua-duanya sedang melayani Allah, tidak ada yang salah. Kalau benar dan salah itu yang satu berbuat dosa, satu berbuat benar. Maka kita akan mudah, yang berbuat dosa itu salah, yang berbuat benar itu benar. Tetapi di sini berbicara dua-duanya melakukan hal yang benar, dua-duanya ingin melayani. Tetapi bagaimana cara menanggapi rekan kerja yang berbeda secara karakter yang bernama Yohanes dan Markus? Akhirnya mereka berpisah. Dan di sanalah perpisahan itulah, perbedaan itulah yang kemudian membawa Injil itu tersebar sedemikian luas. Apa yang dikatakan Paulus kemudian meninggalkan di Pamfilia dan tidak mau bekerja sama, dikatakan perselisihan tajam yang bernama Yohanes Markus, akhirnya berpisah. Lalu Barnabas itu membawa Markus ke Siprus dan Paulus membawa Silas ke Syria dan Kilikia. Akhirnya dari perselisihan itu, firman Allah, Injil Allah tersebar menjadi jauh lebih luas karena mereka berpisah. Mereka membawa rekan-rekan pekerja baru. Bukankah ini menjadi sesuatu yang sangat indah? Tatkala dilihat bahwa setiap perbedaan itu tidak identik dan kemudian benar dan salah.
Perbedaan itu sifatnya adalah sebuah kekayaan yang dijelaskan tadi di awal, yaitu berbeda tentang sudut pandang, warna yang berbeda, kesukaan yang berbeda, penekanan yang berbeda, sama dengan teori di dalam kepemimpinan. Kalau kita melihat antara Paulus dan Barnabas punya pola kepemimpinan yang berbeda, dan tentunya juga punya cara mengolah bekerja sama juga yang berbeda. Hasilnya pun mungkin juga akan punya hasil yang berbeda. Kepemimpinan biasanya itu memberikan sebuah menularkan. Pemimpin yang keras cenderung juga akan menjadikan murid-muridnya sama seperti pemimpinnya. Karena kita tahu dengan jelas hukum bahwa buah jeruk itu akan keluar dari pohon jeruk. Buah mangga itu akan keluar dari pohon mangga. Tapi kita tidak boleh mengatakan mana yang lebih baik, pohon mangga atau pohon jeruk, buah mangga atau buah jeruk, anggur atau pir. Setiap masing-masing punya khasiat, punya keunggulan, dan punya keunikannya masing-masing. Sehingga apa kesimpulan yang kita perlu pelajari? Kalau berbicara itu adalah sudut pandang, berbicara tentang katakanlah pertimbangan yang berbeda, maka itu tidak dijadikan siogianya sebagai sebuah perselisihan untuk bertengkar menjadi sedemikian hebat dan tajam seperti Alkitab katakan. Tapi siogianya melihat perbedaan itu sebagai sesuatu yang harus saling melengkapi, saling memperkaya. Maka itu kita akan melihat sangat indah. Kalau kita melihat ada dua orang pergi ke satu negara, sebut saja dia pergi ke dua negara. Yang satu berbahasa Inggris, satu berbahasa Jerman. Teman satu ini hanya bisa berbahasa Jerman. Teman yang satunya lagi hanya bisa berbahasa Inggris. Pada saat dia ke negara Jerman, maka teman yang berbahasa Jerman inilah yang kemudian memberikan penjelasan dengan bahasa ibu kedua orang ini. Sebutlah mereka berdua-duanya dari Indonesia. Maka orang Indonesia yang bisa berbahasa Jerman menerjemahkan dalam bahasa Indonesia kepada teman yang hanya bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tetapi pada saat ke negara Inggris, maka teman yang bisa berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kepada temannya. Bukankah itu sesuatu yang sangat indah? Sahabat seperjalanan, ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab bahwa perselisihan itu yang menyangkut bukan benar dan salah, jangan kemudian dipertajam. Dan ada banyak kerusakan-kerusakan dalam sebuah hubungan, baik suami istri, mertua mantu, baik persahabatan, baik adik kakak, baik di dalam dunia bisnis. Maka sifat dasar manusia yang selalu ingin merasa dirinya sebagai pribadi yang paling benar adalah sebuah godaan untuk berbuat dosa. Tetapi tatkala kita melihat bahwa saya ada benarnya, dia ada benarnya, saya punya sudut pandangnya, dan dia punya sudut pandangnya, maka siogianya itu adalah untuk saling melengkapi. Kita tahu dengan jelas, anak kunci tanpa lubang kunci tidak ada fungsinya anak kunci. Lubang kunci tanpa anak kunci, maka pintu itu tidak pernah akan bisa dibuka. Maka itulah indahnya untuk saling mengampuni. Sebagaimana dalam 1 Korintus 12, ada satu kepala dan banyak anggota, dan setiap anggota itu sesungguhnya saling melengkapi, saling menolong, saling bahu-membahu, saling membuat sesuatu karya yang indah. Karena tidak ada sesuatu yang bisa dikerjakan sendiri kalau kita tidak melakukan secara bersama-sama. Kalau kita belajar terus dalam hidup ini, bagaimana kita tidak melakukan perselisihan untuk hal-hal yang tidak prinsip, bukan bicara benar dan salah, tapi masalah sudut pandang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa hamba-Mu untuk yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.